Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di ibadah Semelingkit. Adik-adik semuanya sehat ya? Kiranya kita ada di dalam perlindungan berkat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk saat ini kami akan memuji Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk memuji Tuhan dengan sukacita.
ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Takkan berhenti menari baginya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa.
di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu. glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita dengan sukacita bernyanyi. Nah, saatnya kita akan belajar firman Tuhan ya. Kakak ajak untuk berdoa kembali. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau atas kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, pembelajaran firman Tuhan saat ini berjudul Barnabas menerima Saulus sebagai saudara. Terdapat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20 sampai 31. Ayat hafalannya terdapat di Roma 15 ayat yang ke-7. Kakak akan bacakan ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, orang Kristen di kota Damsyik sangat heran mendengar bahwa Saulus yang datang hendak menganiaya mereka sudah dibaptis. Saulus bercerita kepada mereka bagaimana ia bertemu dengan Tuhan Yesus dan sekarang mau hidup menjadi pengikut Tuhan Yesus. Setiap hari Saulus mempelajari firman Tuhan dan berdoa bersama mereka. Kemudian ia pergi memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus bersama mereka. Saulus juga pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Di sana ia memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat dunia. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya kepadanya dan marah kepadanya. Bukankah ia pergi ke kota Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen? Mereka bertanya, apa yang terjadi dengannya sehingga sekarang ia menjadi pengikut Yesus? Ia tidak boleh hidup lagi, seru yang lain. Mereka membuat rencana jahat untuk membunuh Saulus. Orang-orang Kristen di Damsyik mendengar tentang rencana ini. Saulus berada dalam bahaya. Pintu gerbang kota Damsyik dijaga siang dan malam supaya Saulus tidak bisa keluar. Sementara orang Kristen cemas dan berdoa untuk Saulus, Tuhan memberi akal kepada mereka. Mereka membawa Saulus ke satu rumah yang jauh dari pintu gerbang kota. Rumah itu dibangun di atas tembok kota. Bahkan ada sebuah jendela untuk melihat keluar tembok kota. Pada tengah malam yang gelap, mereka memasukkan Saulus ke dalam keranjang yang besar
dan kemudian menurunkannya dari jendela. Setelah keranjang sampai ke tanah, Saulus cepat-cepat keluar. Sekarang Saulus bebas. Dengan cepat ia berjalan lewat ladang, di mana ia tidak bisa terlihat dari menara pengawas. Kemudian ia memakai jalan raya yang menuju ke Yerusalem. Saulus ingat betapa yakin dirinya berjalan ke Damsyik bersama dengan tentaranya. Sekarang dengan rendah hati ia berjalan kembali seorang diri. Tetapi Tuhan Yesus menyertainya. Saulus sangat rindu bertemu dengan orang Kristen di kota Yerusalem. Ia sendiri sudah menjadi orang percaya. Tetapi, apakah mereka senang berjumpa dengannya? Sesudah tiba di kota Yerusalem, Saulus langsung mencari orang Kristen. Tetapi mereka takut kepada Saulus. Mereka ingat bagaimana dulu Saulus menganiaya mereka. Mereka tidak percaya bahwa sekarang ia sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus seperti dirinya. Mereka tidak mau memberitahukan kepadanya di mana mereka berkumpul untuk berbakti. Saulus merasa sedih dan kecewa dan kesepian. Tetapi Tuhan Yesus menyediakan seorang teman baginya. Dia adalah Barnabas. Arti namanya adalah anak penghiburan. Barnabas adalah salah seorang pengikut Tuhan Yesus. Dan ia seorang yang baik hati. Waktu ia mendengar Saulus telah kembali ke Yerusalem, ia tidak bersembunyi seperti orang Kristen yang lain. Ia pergi mencari Saulus. Saulus berkata kepada Barnabas, "Jangan takut kepada saya, Barnabas. Percayalah, saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya tidak akan lagi menganiaya orang Kristen. Waktu dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus berbicara kepada saya. Sekarang saya tahu bahwa Dialah Anak Allah, Juru Selamat dunia." Barnabas senang sekali. Ia berkata, "Saya percaya padamu, Saulus. Saya bisa melihat bahwa engkau mengasihi Tuhan Yesus." Kemudian ia membawa Saulus kepada pemimpin jemaat Kristen di Yerusalem. Ia bercerita kepada mereka bagaimana Tuhan Yesus sudah mengubah hati Saulus. Saulus tidak lagi membenci Tuhan Yesus. Ia mengasihi Tuhan Yesus, kata Barnabas. Mereka percaya kepada Barnabas. Kemudian bersama-sama mereka memuji Tuhan. Karena orang yang dulu membenci Tuhan Yesus dan membenci orang Kristen sudah berubah menjadi murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ia juga teman mereka. Mereka membiarkan Saulus tinggal bersama mereka di kota Yerusalem, di mana Saulus dulu menganiaya orang Kristen. Sekarang ia memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah. Tetapi ia tidak dapat tinggal lebih lama di Yerusalem. Mengapa? Karena tidak semua orang di Yerusalem senang karena Saulus menjadi orang Kristen. Orang-orang yang membenci Tuhan Yesus juga mulai membenci Saulus. Mereka sangat membencinya, sehingga mereka merencanakan untuk membunuhnya. Waktu teman-teman Saulus mendengar rencana ini, mereka mengantarkan Saulus ke Kaisarea. Di Kaisarea ada sebuah pelabuhan yang besar. Di sana Saulus naik ke kapal, ia pulang ke kota asalnya, yaitu ke Tarsis. Adik-adik, minggu yang lalu kita mendengar bagaimana Ananias menjadi penolong untuk Saulus di kota Damsyik. Di Yerusalem, Tuhan memakai Barnabas sebagai penolong untuk Saulus. Ayo kakak tanya, apa arti nama Barnabas? Iya betul, tadi sudah kakak sebutkan ya. Artinya anak penghiburan. Lalu pertanyaan yang kedua ya, bagaimana cara Barnabas menghibur Saulus? Masih ingat? Iya. Barnabas percaya pada Saulus
dan membawanya kepada orang Kristen lain. Adik-adik, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga bisa mengasihi orang lain, bahkan orang yang tidak diterima oleh orang lain. Ini yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Tuhan Yesus sudah mengasihi dan menerima kita. Ia adalah teman yang paling baik untuk kita. Kita boleh datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kesulitan kita, kapan saja. Tuhan Yesus meminta kita untuk saling mengasihi dan menerima satu sama lain. Adik-adik, kakak tanya ya, apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Ya, kakak percaya adik-adik mengasihi Tuhan Yesus ya. Maka kita juga harus saling mengasihi. Sebagai wujud mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus saling mengasihi. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang yang membenci kita pun juga harus kita kasihi. Mungkin ada teman kita yang tidak diterima oleh teman-teman yang lain. Kita harus bisa menerima teman kita ya, supaya dia tidak merasa sendiri. Ayo adik-adik, kakak aja adik-adik untuk berdoa. Kembali kita tutup pembelajaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menerima Saulus, Engkau juga menerima keberadaan kami. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hati seperti Barnabas yang mau menerima teman-teman yang merasa sendiri. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengasihi seperti yang Tuhan mau. Tuhan, tolong kami, berkatilah kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah saudara-saudara kami, teman-teman kami, semuanya. Tuhan, jadikanlah kami berkat. Tuhan juga memberkati negeri kami Indonesia dengan damai sejahtera, keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami, kiranya Allah bertatah di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai berjumpa lagi ya di ibadah Smiling Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.